Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muhtar Official. Kali ini kita akan reaction video-video terbaru. Masih di polemik tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi yang sudah jelas keasliannya. Dan status Roy Panci CS tetaplah sebagai tersangka. Kali ini momen menegangkan antara Bang Andi Azwan dengan Roy Suryo di Rakyat Bersuara. Roy Suryo tidak terima Bang Andi menyebut congornya Roy Suryo. Mereka berdua hampir saja saling adu jotos. Kali ini sudah mendekati titik terang siapa dalang dan bohir di balik tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi. Bang Rasman Nasution membongkar semuanya itu di Rakyat Bersuara. Ternyata Roy Panci CS ini mendapat support dari Bapak JK ya guys. Dan ini diakui oleh Roy Suryo sendiri. Oke, tidak perlu berpanjang lebar. Biar tidak gagal paham, kita tonton cuplikan video berikut ini. Oke, itulah pernyataan Roy Suryo yang mengaku pernah mendapat support dari JK. Tapi saya hormat kepada Pak JK. Bapak tetap sebagai pimpinan saya. Dan Bapak sebagai seorang yang sangat saya hormati. Dan beberapa kali saya juga mendapatkan support. Dan saya juga hormat kepada statement-statement Bapak. Memohon dan kemudian ini mengkritik, saya berani mengkritik kepada Presiden Republik Indonesia, ya, Bapak Prabowo Subianto. Kenapa Bapak harus sowan ke rumah? Datang boleh, tapi posisi duduknya tidak demikian. Masa ada presiden, kemudian menteri-menterinya, kemudian di depannya ada bekas presiden, kemudian istrinya. Roy Suryo ngotot atur posisi duduk Presiden Prabowo Subianto waktu sowan ke kediamannya Bapak Jokowi. Memangnya ada hak apa ya guys ya? Roy Panci ini untuk mengatur Bapak Prabowo. Bapak Prabowo yang datang ke kediamannya Bapak Jokowi. Tapi kenapa kok Roy Panci ini yang ribut dan sewot sendiri? Ini jelas menandakan bahwa Roy Panci ini tidak senang kalau melihat orang lain bahagia. Dan sebaliknya, Roy Panci ini akan merasa senang dan bahagia kalau melihat orang lain susah. Inilah guys ya, ciri-ciri seorang yang mempunyai sifat iri, dengki, dan munafik. Dan anaknya yang itu wakil presiden. Wakil presiden, kenapa seolah-olah presiden itu menghadap kepada wakil presiden? Ini sangat tidak betul. Dia bukan Raja Jawa. Awalnya memang banyak yang bilang, ya, loh kok di luar protokoler, masa menteri datang ke kepala, ya gitu. Dan ini guys ya, video lama yang membuktikan bahwa Roy Panci ini hanya cuma bisa berkoar-koar, tidak introspeksi diri. Bahkan waktu dulu Roy Panci ini menjabat sebagai menteri, bahkan dia tidak malu untuk datang ke Bapak Jokowi yang waktu itu menjabat sebagai gubernur DKI. Rupanya Roy Suryo ini lupa akan dirinya waktu dulu yang mendekati Bapak Jokowi, karena Bapak Jokowi dulu berpeluang menjadi presiden. Makanya Roy Suryo mendekati Bapak Jokowi. ini saya bilang, ini bukan masalah protokoler, ini masalah etika, masalah karena saya merasa beliau itu adalah kakak saya. Ya. Kurang kerjaan nih para pensiun nih. Pensiunan jenderal lah, pensiunan wapres lah, pensiunan BUMN lah, pensiunan apalah gitu ya, pensiunan komisaris, pada ngumpul jadi satu, pensiunan KPK, ngumpul jadi satu, bingung mau ngapain. Betul sekali guys ya, apa yang dikatakan oleh Bang Mardian Semar ini guys ya. Perkumpulan para pensiunan ini mau ngapain katanya. Kita perlu membackup saudara kita yang namanya Roy Suryo. Karena menurut kami Roy Suryo itu dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum. Oleh aparat penegak hukum. Oleh aparat hukum. Dalam hal ini Polda Metro. Kenapa saya katakan begitu? Dan ini guys ya, bukti nyata bahwa Roy Suryo selama ini di backup oleh para pensiunan, para jenderal ya guys ya. Makanya Roy Suryo ini menjadi berani berkoar-koar, seolah-olah tidak ada yang bisa memenjarakannya. Tapi kita tidak memandang pensiunan jenderalnya guys ya. Karena seorang pensiunan jenderal seperti macan yang kehilangan taringnya alias macan ompong guys ya, tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Roy CS itu ada 3 orang tambah 5 orang gitu lah. Klaster 1 5 orang, klaster 2 ada 3 orang. Ada juga yang sudah membelot, ya. Ada udah membelot atau berkhianat, udah nggak sah di otak adik. Kami berkesimpulan Roy menggugat ijazah palsunya Jokowi.
Jokowi belum menunjuk mantan Jenderal Sunarko dan mantan Jenderal Ugroseno ya guys ya, si Roy CS ini membahas masalah untuk membackup Roy Panci CS. jadi tersangka. Michael Sinaga, seorang wartawan yang menumpang tenar atau mencari panggung di antara masalah tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi. Michael Sinaga ini mengelak ya guys ya, waktu Bang Rasman Nasution mengatakan si Michael ini terlibat dalam pengiriman surat kepada Bapak Jokowi. Roy Panci ini apabila sudah terdesak dan kalah debat, dia selalu mengerecoki atau memotong pembicaraan dari lawannya biar lawannya kehilangan konsentrasi. Itulah ciri khas Roy Panci ini. Makanya Roy Panci ini sering dijuluki Raja Potong ya guys. Saya nggak pernah mau. Kelihatan panik karena Bang Rasman Nasution membongkar borok mereka selama ini. Roy Panci ini soalnya Bang Rasman Nasution bongkar semua kedok mereka selama ini yang ditutup-tutupi oleh gerombolan Roy Panci CS ini. Ternyata waktu sidang di Solo, Roy Panci ini meminta bantuan ke sebut saja Bohir ya untuk biaya penginapan waktu di Solo. Pantas saja guys ya, mereka itu dengan semangatnya wirawiri Jakarta Solo itu dianggap enteng karena ada yang mendanai mereka ya guys. Waduh. Bahwa Roy Panci ini suka mengkritik orang, tapi kalau dikritik kembali dia akan marah dan emosi ya guys. Dengan Bang Rasman Nasution ini buka suara dikit demi sedikit sudah terbongkar siapa dalang dan bohir di balik tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi. Dengan Bang Rasman buka suara, gerombolan Roy Panci CS menjadi panik, tidak bisa makan dan tidur enak karena kepikiran terus bakal masuk bui ya guys. Di benak mereka sudah terbayang dinginnya di dalam penjara. Terima kasih telah menonton video-video singkat ini. Semoga kita semua diberi keberkahan, kesehatan, dimudahkan di segala urusan, dilancarkan rezekinya dari segala penjuru, dan tentunya sukses selalu untuk kita semua. Amin. Salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.